warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang terbaik yang harus kita untuk contohi dalam situasi atau kondisi apapun itu. Alhamdulillah adalah kata yang pantas untuk kita ucapkan karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Walaupun sekarang kita sedang berada dalam kondisi pandemi wabah virus COVID-19 atau virus corona. Tetapi yakin dan percayalah bahwa setiap apa yang terjadi di permukaan bumi ini atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya wabah virus COVID-19 atau virus corona ini, kita atau saya pribadi bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih berikhtiar dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujian pasti akan berlalu, tetapi ujian ini tidak akan berlalu dengan begitu saja. Kita mesti berusaha dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib atau keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut merubah apa yang ada pada diri mereka. Untuk itu, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijauhkan oleh wabah virus COVID-19 atau virus corona. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencegah atau memutuskan rantai-rantai penyebaran virus COVID-19 atau virus corona? Dan siapakah yang memiliki peranan penting untuk melawan atau mencegah penularan wabah virus COVID-19 atau virus corona? Jawabannya adalah peran pemuda sangatlah penting. Mengapa? Karena jumlah pasien positif virus COVID-19 atau virus corona lebih banyak menjangkit kaum pemuda. Untuk itu, pemuda pula lah yang harus menjadi tombak utama dalam membasmi atau menghentikan penularan wabah virus COVID-19 atau virus corona ini. Dengan cara satu, untuk tetap taat dan berada di rumah, yaitu sesuai dengan perintah atau himbauan dari pemerintah pusat. Untuk saudara-saudaraku sekalian yang masih berkeliaran di luar sana, marilah kita senantiasa berpikir untuk menyelamatkan diri kita pribadi, saudara-saudara kita, keluarga kita, dan masyarakat yang ada di luar sana. Jangan sampai dengan cara kita berkeliaran di luar sana, kitalah yang menjadi penyebab tertularnya atau terjangkitnya saudara-saudara kita, keluarga kita, dan masyarakat yang ada di luar sana oleh virus COVID-19 atau virus corona. Mari kita lindungi keluarga kita dengan cara tetap berada di rumah. Lalu peran yang kedua yang harus kita lakukan khususnya para pemuda, yaitu dengan cara selain menghentikan penyebaran virus corona, kita juga menghentikan penyebaran berita-berita hoax. Jangan sampai dengan adanya berita-berita hoax mengenai soal virus corona ini dapat menambah kepanikan dan kekhawatiran bagi saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Justru itu saya sarankan untuk khusus pemuda, apabila kita menerima sebuah berita, alangkah baiknya ya kita cek pertama sumbernya terlebih dahulu. Jika sumbernya terpercaya dan membawa kebaikan atau membawa ketenangan kepada masyarakat, alangkah sebaiknya untuk kita sebarkan berita tersebut. Tetapi apabila sumber dari berita tersebut tidak terpercaya dan hanya akan menambah kepanikan atau kekhawatiran masyarakat, sebaiknya berita tersebut berhenti diambil. Karena itu adalah salah satu cara untuk membuat masyarakat menjadi tenang dan damai dalam melaksanakan ibadah puasa dalam situasi kondisi pandemi wabah virus corona. Lalu peran pemuda yang terakhir, yaitu di bidang perekonomian, yaitu marilah kita senantiasa membuka open donasi. Walaupun kita, khususnya pemuda, mengisolasikan diri kita di rumah, tetapi ide-ide atau kreativitas kita tidak boleh mati. Dengan cara membuka open donasi, kita bisa merangsang banyak masyarakat, setidaknya menyumbangkan sedikit rezekinya kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang rela mempertaruhkan nyawa mereka, kesehatan mereka hanya untuk mendapatkan sesuap nasi.
marilah kita bersama-sama setidaknya menyumbangkan rezeki kita. Tidak perlu nilai dari nominal atau jumlahnya, karena api yang redup akan senantiasa memberikan cahaya di kegelapan. Justru karena itu, sumbangan kita atau sedikit rezeki kita yang berikan kepada saudara-saudara kita sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Itulah ketiga peran yang harus kita lakukan bersama-sama, khususnya para pemuda. Tetapi alangkah indahnya jika ketiga peran tersebut kita balut dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai keinginan kita yang begitu tinggi tapi sujud kita yang begitu rendah. Jangan sampai kita melakukan beribu-beribu cara tetapi kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan saudara-saudara sekalian yang ada di luar sana. Untuk itu sekian dari saya Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.